Oke, yuk, number 1. Ini review ya, review semua skill 1 sampai 14. Jadi udah campur aduk semuanya. Kalau yang tadi kita fokus di reduction, yang exercise sebelumnya. Yang ini udah campur. Di B, Risti B. Oke, lanjut ke oke, yuk. Udah. Dia. Waduh, kenapa? Jangan takut lah. Nanti kalian kalau tes TOEFL udah bercampur semua. Dia. Ya, oke. Jadi kita butuh subject verb. Ini adalah one clause sentence, ya, kalimat dengan satu klausa. Only in the United States, keterangan tempat, bla bla bla, approximately 4 million miles of road, streets, and highways. Tidak ada subject verb, so we need subject and verb. Ya, the only option yang berbentuk subject verb itu dia. Alright, langsung di. Ada rekamannya, nanti Miss masukin ke YouTube ya. Si Risti nanti masuk ke YouTube. YouTube-nya linknya ada di bio. Lanjut number 2. A, oke, semuanya jawab A ya. Kak, ini longman-nya iya, betul, longman preparation. A, oke, A semua. Oke, kita butuh apa di sana? Bla bla bla, 12 million immigrants entered. Udah ada subject verb ya. 12 million immigrants ini. Ini subject and third verb yang iya. 12 million immigrants memasuki the United States via Ellis Island. Oke, berarti subject verb udah ada. Berarti ya udah yang tidak berbentuk subject verb lah ya. Yang ini nggak boleh karena verb. Yang ini apa? Preposition of more than 12 million immigrants. Nah, ini preposition nih. Kalau kita pilih yang of, si immigrants ini nggak jadi subject dia. Ya, jadi of more than 12 million immigrants. Tidak jadi subject. Nanti nggak ada subject kalimatnya. Nggak bisa. The report of ini juga sama, ada preposition. The report of 12 million immigrants. Immigrants-nya nanti nggak jadi subject, tidak ada verb. Of course, the answer is A. Ya, more than 12 million immigrants entered. Oke, aman. Kalau soal-soalnya kayak gini, cuma satu klausa, gampang ya. Kalau udah 2 klausa, 3 klausa, nah, mulai lah. Coba, number 3. 3D di sunflower di Rea di Pretty Girl di Kamim Look di Risti di oke. Bunga di Yoni di Fahri A oke. Bentar, I need to solve oke. Oke, mostly D ya, which has. Coba kita cek which has. Tadi ada juga yang jawab A has. Nah, pakai which atau enggak nih. The television, bla bla bla, so long been a part of our culture, has an enormous influence. Jadi ada has, ini udah pasti verb. Berarti the television ini subjek ya. The television, berarti kalau ada kayak gini, si verb untuk si has ini kan pasti di depannya. Ya, tidak mungkin yang diapit koma verbnya yang ini the television. Nah, yang diapit koma ini apa? Yang diapit koma ini biasanya memberikan penjelasan. Ya, yang diapit koma ini memberikan penjelasan untuk si the televisionnya gitu. Apakah dia apositif? Apakah dia adjective clause di sana? Coba kita cek ya. Kalau yang A has, ini has berbentuk kata kerja, tapi tidak ada konektor, tidak ada subjek, nggak bisa. Kalau yang B ada subjek, ada verb. Tidak, ini juga enggak, karena tidak ada konektor. Kalau ini ada konektor aja. Kalau ada konektor berarti dia membentuk klausa baru kan. Tapi tidak ada subjek, verb, nggak juga, boleh. Kalau yang ini gimana? Which has, bisa lah. Jadi which ini jadi konektor sekaligus subjek, has jadi verb. Ya, jadi which has so long been a part of our culture itu adalah adjective clause yang menjelaskan si the television gitu.
TOEFL apa ini Kak untuk beasiswa ya? Untuk apapun, untuk siapapun yang membutuhkan skor TOEFL. Yuk, number 4. Sunflower B, apa tuh? B, they reach until they reach. Oke, B, mostly B semuanya. Rea, Call Me, Farel, Pretty, Risti, Cool, Lise, Gue Mochi, B, Bunga C. Oke. Ada yang B. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. They reach atau to reach. Oke. Ya, apa yang sudah ada di soal? Psychologists subject have traditionally maintained, ya, dari have sampai ke maintain ini masih satu kesatuan ini. Psychologists have traditionally maintained, ini apa? Verb ya. Verb untuk si psychologist. That connector infant subject cannot formulate long-term memories until, nah, ketemu konektor. Konektor apa? Konektor untuk adverb clause. Ya kan? Sesudah konektor untuk adverb clause, maka kita butuh subject dan verb. Gitu. Ya enggak, number 4. Ya, kita butuh subject dan verb. Berarti ya udah jawabannya. Long-term memories until they reach. They adalah subject, reach adalah verb. Gitu. Until they reach the age of 8 or 9 months. Ya, number 4B ya. Sepakat ya? Sepakat. Tadi semuanya jawab B rata-rata. Lanjut, number 5. Yuk, 5. Baca soalnya dulu, silakan. Sunflower D, bunga A. Emoji D, G-Shock since grown into a small conglomerate consisting of catering business. DC, oke, C. Empathy Guard D. Random people B. Oke, ada yang B, ada yang D, ada yang E. Alright. Kalau jawabannya beda-beda berarti soalnya susah. Coba kita cek ya. Bla bla bla, a cheese shop has since grown. Has since grown ini satu kesatuan verb ya. Ini has ketemu grown, verb 3 gitu. Jadi nggak apa-apa, semenjak gitu ya, semenjak sudah bertumbuh gitu. Jadi ini verbnya. Terus into a small conglomerate consisting of a catering business and 2 retail stores. Oke, jadi baru ada satu verb doang nih. A cheese shop. Oke, boleh lah. Mungkin ini si subjeknya karena dia di depan. A cheese shop has shown. Oke. Terus ya, so far, kelihatan nggak ketutupan ya? Ya, so far ada satu subjek dan ada satu verb ya. Kalau kita lihat yang ini, in the beginning of a cheese shop has since grown into a small conglomerate consisting of, in the beginning of. Yang A tidak bisa, kenapa? Karena nanti nggak ada verb ya. Nanti nggak ada subjek jadinya. Kenapa? Karena di depan ini ada of, ada preposition. Kalau preposition ketemu dengan cheese shop, cheese shopnya jadi object of preposition, tidak jadi verb dia. Nanti jadi nggak ada subjek untuk si has since grown-nya, ya kan? Nanti nggak boleh. It began ada subjek verb baru. It subject began verb 2. It began as a cheese shop has since grown. Nah, di sini as di sini sebagai preposition ya. Jadi it began itu dimulai, itu memulai sebagai a cheese shop gitu. Coba kalau yang
its beginning which was a cheese shop, which was okay. Thank you for staying, guys. There was a call from my dad. Enggak, tadi ada telepon from my dad. Oke, jadi kalau yang C, its beginning which was a cheese shop, which was aneh ya. Jadi maksudnya its beginning which was ini jadi konektor, terus ini ada verb, terus ini ada subject, terus ini ada verb. Konektor, verb, subject, verb. Ya, nggak bisa. Jadi ya aneh polanya. Kalau yang di what began as, yang ini what began as bisa jadi apa dia? Jadi noun clause as subject. Oke, coba ya kita tulis what began as. Jadi ini ada konektor nih. What began as a cheese shop gitu. Apa yang dimulai sebagai sebuah toko keju, jadi telah berkembang gitu, telah bertumbuh ya, gitu ya. Jadi ini kan what ini sesudahnya diikuti began ya. Sudah ini diikuti began, berarti si what ini jadi konektor dan subjek. Kemudian began jadi verb ya kan. Jadi what began ini adalah sebentar. Oh, berarti si cheese shop ini bukan subjek, sorry ya. Jadi cheese shop bukan subjek di sini karena sesudahnya ada s. Berarti cheese shop ini objek ya, objek dari si s-nya gitu. Jadi what began as a cheese shop. Nah, ini adalah noun clause, klausa kata benda ya. Jadi what began as cheese shop has since grown gitu. Jadi ini adalah noun clause yang fungsinya sebagai subjek. Kemudian si subjek ini, nah ini subjek nih, di dalam subjek ada subjek dan verb lagi. Kita sebut dia dengan klausa kata benda yang berfungsi sebagai subjek gitu. Oke, jadi ini subjek, yang ini semuanya subjek, kemudian verbnya yang ini, has since grown. Nah, di dalam si subjek ini, karena dia berbentuk klausa kata benda, di dalamnya harus ada subjek verb lagi. Subjeknya adalah what, sekaligus sebagai konektor, verbnya adalah began gitu ya. So the answer is D. Gitu. Nah, ini dia agak sedikit advance juga nih contoh soal yang nomor 5. Kenapa nggak B? Karena S di sini kan sebagai preposition. S di sini sebagai preposition, sebagai artinya itu memulai sebagai sebuah toko kue gitu ya. Jadi di sini ada subjek, ada verb, tapi tidak ada konektor, nggak bisa. Ini nggak ada konektornya. Kalau it began kan subjek verb baru, ya kan? Subjek verb baru. Sementara di sini ada verb. Udah dipastikan has since grown-nya adalah verb gitu loh. Tapi tidak ada konektornya, maka nggak bisa dipilih yang B. Karena dia membentuk satu klausa baru. Kalau yang B itu kan subjek dan verb bentuknya. Membentuk klausa baru, tapi tidak ada konektor. Nggak bisa. Jadi jawabannya yang D ini udah lengkap. Konektor ada, subjek ada, verb ada. Jadi si what ini berfungsi sebagai konektor dan subjek. Kemudian untuk has since grown-nya, subjeknya yang mana ya? Si what began as ini, si noun clause-nya ini. Belum. Dia bisa juga jadi ya seperti inilah, as a cheese shop. Kalau dia sebagai konektor artinya karena kan dia bisa jadi preposition. As itu bisa jadi preposition, bisa juga jadi konektor. Jadi kita memang harus pahami konteks kalimatnya, pahami artinya. Oke, kita lanjut ke number 6. 6B,
second fan B juga. Call me B, oke, Resti B. Pretty girl B. B itu Weber receives. Oke. Ya, kita cepet aja ya, because waktunya udah sedikit lagi. Coba ya. Di sini primarily a government contractor. Jadi semulanya, awalnya seorang kontraktor perusahaan pemerintahan, maka ini belum ada subject verb, ini ada koma. Preferential treatment from government agencies as both a minority group member and a woman. Sini juga tidak ada kita ketemuin verb ya, tidak ada yang berbentuk verb ini pokoknya di keseluruhan kalimat tidak ada yang berbentuk verb, maka ya udah subject verb. Subject verb yang mana? B, Weber, subject, receive verb. Cuman itu yang berbentuk subject verb ya. Iya, yang lainnya enggak. Receive Weber, kebalik yang ini, verb subject. Ini hanya subject. Ini tidak ada apa-apa, tidak ada subject, tidak ada verb. Sementara, ketutupan ya. Sorry guys. Sementara ini dia perlu, sorry. Sementara dia perlu subject verb gitu. Nah ini ya, sementara dia di sini membutuhkan subject verb karena di soal belum ada kita lihat bentukan dari verb di sana, nggak ada bentukan verb sama sekali ya, berarti subject verbnya hilang. Ya, jawabannya B ya. Langsung number 7. Ya, dia satu klausa nih cuman. Depends on. Nah, yang kosong itu sesudah on. On itu adalah preposition. Preposition itu membutuhkan objek. Object of preposition selalu kata benda. C. Oke, semuanya jawab C. Oke, jadi ini because the project. Nah, ini kan ada konektor klausa kata keterangan di depan. Jadi kalau ada konektor klausa kata keterangan di depan, berarti nih di tengah-tengah ada koma memisahkan klausa 1 dan klausa 2. Ini klausa 1-nya, ini klausa 2-nya. Di masing-masing klausa wajib ada subject verb. Di klausa 1 udah ada subject verb, udah. The project depends. Di klausa 2, the city and country adalah subject. May adalah verb. Sebenarnya dia udah lengkap. Konektor, subject verb udah lengkap. Sekarang yang hilang adalah on. On titik-titik. On ini adalah preposition. Nah, preposition. Nah, sini kan kita ketemu at nih. Ada at lagi kan. At ini kan preposition baru. Ya udah, berarti yang hilang ini purely adalah objek untuk si on-nya aja nih gitu, karena sesudahnya ada at, ada preposition baru. Nah, ingat, objek dari preposition adalah selalu kata benda. Kata bendanya bisa berbentuk kata benda aja, atau bisa berbentuk noun phrase, bisa juga berbentuk noun clause. Ya kan? Kalau yang nggak boleh, it happens. Ada subject verb. On it happens ya. Jadi butuh objek untuk preposition. Objek untuk preposition itu bukan klausa, maksudnya bukan subject verb begini ya. Kalau yang ini which happening ada konektor, tapi ini happening. Nggak bisa konektor langsung konektor ini pun kalau misalnya dia jadi subjek, ini nggak bisa happening jadi verb. Kan ini juga tidak bisa. Kalau yang see what happens gimana? What happens ini berarti dia klausa baru kan, jadi si what ini jadi konektor dan subject, happens jadi verb. Boleh nggak dipilih? Boleh, karena dia adalah noun clause, klausa kata benda. That it happens nggak bisa, ini ada on that it happens, on that, depends on that it happens, berdasarkan apa yang terjadi harusnya ya.
Jadi ini tidak perlu ya ini ada it ini loh, it happens. Maksudnya yang terjadi itu kan si apanya itu, si what ini, tidak perlu ada subjek lain sebenarnya gitu. Jadi subjeknya udah si what-nya ini gitu ya. Jadi jawabannya si. Jadi what happens ini adalah noun clause. Noun clause yang di sini fungsinya sebagai objek dari preposition on gitu. Oke. Aman? Kak, nanti ada di YouTube Kakak? Iya ada. Tapi ya nanti ada kok. Jadi masukin ke YouTube ya rekamannya. Nah, ini sebenarnya ada 3 soal lagi guys. Ada 8, 9, 10. But I don't think can make it. Udah kita cepet aja ya, 3 soal lagi. Because I need to go to before 12. Tapi ya udah. Coba ya, cepet aja ya. Tanggung pula. Sunflower D. Oke, yang lain. Oke, kalau kita lihat pilihan nih langsung aja ya. Ini kan ada definitif. Definitif itu kan adjektif ya. Adjektif artinya pasti gitu. Definitif. Terus kalau kita lihat pilihan semuanya ada most. Nah, kalau most diikuti adjektif, berarti dia bentuk superlatif. Nah, kalau dia bentuk superlatif pasti butuh the di depannya. Ya, kalau dia sebagai superlatif gitu. Semangat pelajaran Beb, ntar ajarin nanti dia. Nah, jadi yang pasti ada the nih, berarti yang ada the-nya yang be atau yang di ya. Karena di sini ada adjective gitu loh. The most definitive ya. Berarti yang A nggak ada the-nya, kita hilangin. Sekarang butuh konektor nggak? Bedanya kan hanya di konektor ya. Yang B tidak ada konektor, yang D ada konektor. Kalau misalnya yang B, the most definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears. Ada 2 verb di sini guys, ada appears verb, ada is verb. Ada 2 verb. Kalau kita pilih yang B, jadi hanya 1 subjek. Jadi the most definitive study jadi subjek, tapi 1 gitu. Sementara di sini ada 2 verb. Ya, ada dua verb gini. Ada 2 verb berarti kalimat ini punya 2 klausa. Kalau kalimatnya punya 2 klausa, wajib ada konektor gitu loh. Sejauh ini kan di sini di soal tidak ada konektor. Berarti kita butuh konektor di where the most. Nah, kalau konektornya di depan kayak gini, kita tulis ya, where the most. Nah, where the most definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears to have been done. Ini panjang ini. Jadi ini semua adalah apa? Kita sebut apa nih? Noun clause as subject. Ini semua noun clause as subject. Verbnya mana? Si is ini gitu. Jadi ini sepanjang ini semuanya adalah subjek. Subjek untuk si is. Nah, karena subjeknya berbentuk klausa, maka di dalam subjek ini harus ada konektor subject verb. Konektornya where, subjeknya the most definitive study, verbnya appears. Oke? Jawabannya D. Yay. Noun clause. Iya, betul. Yuk, lanjut number 9, guys. Nggak apa-apa, the second fan. Nanti belajar sama suhunya ya. Yet easily. Oke, yuk. Waktunya sudah semakin mepet. Yet easily A 9A, oke. One of the areas of multimedia that is growing quickly, ini adalah subject. Ini adalah
object of preposition ya, belum ya. Jadi ini that adalah konektor sebagai subjek karena di sini ada verb ya. Oke. Terus, nah is ada verb. Oke. Terus berarti gini, berarti verb untuk C1, one of the areas of multimedia that is growing quickly bla 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 is sound gitu. Jadi C1 ini verbnya yang ini. Karena kenapa? Karena that is ini satu klausa nih dari sini ke sini ya. Nah, dari that sampai titik ini satu klausa. Klausa apa kita sebut dia? Adjective clause. Kenapa adjective clause? Karena dia memodify si multimedia. Multimedia yang growing quickly bla 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 gitu. Berarti si one ini, si klausa utama ini subjeknya one, verbnya is gitu. Oke. Maka sebenarnya sudah lengkap konektor, sudah lengkap subjek verbnya. Ini subjek, ini verb. Ini subjek, ini verb, ya kan? Sebenarnya udah lengkap. Coba kita lihat, berarti yang ini boleh nggak? Boleh aja, karena si yet ini menghubungkan dua kata kerja, menghubungkan is growing quickly sama is easily overlooked gitu ya. Yet ini kan coordinate conjunction, coordinate connector. Jadi si yet ini menghubungkan is growing quickly sama is easily overlooked. Jadi si is growing quickly sama is easily overlooked ini adalah si verb untuk si that-nya gitu. Jadi verb untuk si that ini belum selesai. Ini jawabannya. Oke? Jawabannya yang A. Kenapa ini nggak boleh? Ini is that is growing quickly, that is easily overlooked. Ya, kalau yang that ini nggak bisa, kenapa? Karena kan di sini dia paralel nih. Dia menghubungkan konektor dengan konektor, menghubungkan verb dengan verb. Maka kita butuh yang coordinate konektor, yang yet, ya. Menghubungkan konektor sama konektor berarti harusnya konektor sama konektor, verb sama verb berarti harusnya yang coordinate konektor. Yep. Gitu. Oke, langsung kita ke nomor terakhir. Nomor terakhir, number 10, yuk. Sebelum kita bye-bye. Terakhir tanggung. Duh, enak ya jadi fansnya si Kimi Time, dapat gaji loh. Miss mau juga dong jadi fansnya. Kimi Time B, Sunflower D, The Second Fan B, Kuemochi B, D, B. Oke. DB nih. Oke, interesting. Antara B sama D. Although it is a good intention atau although well intended. Yang satu peringkasan, yang satu bentuk asli, bentuk lengkap. Gimana? Bentuk peringkasan atau bentuk lengkap ini? Dua-duanya although. Yang ini bentuk lengkap ya. Kalau yang ini although well intended. Iya, jawabannya yang di langsung aja ya, ini sudah dipanggil. Ya, jadi although well intended. Ini bentuk dua-duanya, Miss. Although it is a good intention, early approaches. Enggak. Bentar. Although it is a good intention, early approaches for coping. Jadi gitu. Enggak like. Ya, sorry tadi ada telepon masuk. Ya, oke. I am called already, udah ditelepon ya. Jadi jawabannya ya Oke guys, udah. Ya, jadi jawabannya yang dia. Kenapa well intended? Ya karena dia orang yang sama juga, si early approaches-nya ini gitu. Early approaches for coping with workplace gitu. Jadi si early approaches-nya ini yang memiliki well intended. Oke, that's all guys for today. Thank you so much for joining. Kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya, probably tomorrow morning ya. Bye bye.